Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Armada Boeing kembali diterpa masalah keselamatan. Kali ini produk pesawat berbadan sedang Boeing 737-900. Kejadian terjadi minggu lalu dalam penerbangan DL1203 milik Delta Airlines, rute domestik Salt Lake City, Portland, Amerika Serikat. Pesawat pun dilaporkan melakukan pendaratan darurat. Pesawat mengalami masalah tekanan kabin. Masker oksigen pun tidak berfungsi dengan baik. Stasiun lokal KSL-TV mewawancarai penumpang yang menggambarkan melihat orang-orang memegangi kepala mereka karena kesakitan. Bahkan pendarahan terjadi di mana sejumlah penumpang mengeluarkan darah dari telinga atau hidung mereka ketika tidak lama setelah pesawat lepas landas. Delta Airlines mengatakan bahwa setelah insiden itu pesawat Boeing 737-900 yang bermasalah telah diperbaiki. Pesawat juga sudah kembali beroperasi sehari setelahnya. Maskapai yang berbasis di Atlanta itu juga memohon maaf atas ketidaknyamanan itu. Saat kejadian, pesawat berisikan 140 orang penumpang. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat mengatakan sedang menyelidiki insiden itu. Dalam sebuah informasi dari Delta Airlines, pesawat disebut tidak dapat mencapai tekanan di atas 10.000 kaki. Jet-jet tempur Israel menggila pada Kamis malam waktu setempat. Mereka dilaporkan melancarkan serangan paling hebat di Lebanon Selatan dalam hampir setahun perang. Mengutip Reuters pada Jumat 20 September, jet Israel menyerang sekitar 100 target yang diklaim sebagai peluncur roket Hezbollah yang terdiri dari sekitar 1.000 barel amunisi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF membenarkan hal tersebut. Serangan hebat itu menyusul serangan awal minggu ini yang dikaitkan oleh Lebanon dan juga Hezbollah dengan Israel, di mana terjadi ribuan ledakan radio komunikasi, pager, dan walkie-talkie anggota dan mereka yang terlibat Hezbollah menewaskan 37 orang dan melukai sekitar 3.500 orang di Lebanon. Sebelumnya Israel telah mengumumkan perluasan tujuan perang dari hanya Hamas dan Gaza menjadi Hizbullah, kelompok senjata di Lebanon Selatan, di Israel Utara. Ini terjadi karena serangan lintas batas yang kerap terjadi antara Hizbullah dan Israel yang membuat kebakaran hebat dan memaksa ratusan warga dievakuasi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji mengembalikan puluhan ribu penduduk ke rumah mereka di Israel Utara. Hizbullah sendiri menembaki Israel sebagai protes serangan ke Gaza Palestina yang kini telah menewaskan 41.000 orang lebih. Rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat setelah pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed Fund Rate sehari setelah penurunan BI rate minggu ini. The Fed bahkan menurunkan suku bunganya secara agresif sebanyak 50 basis poin. Dilansir dari Refinitiv pada perdagangan pagi ini hingga pukul 11.30 rupiah menyentuh 15.090 per dolar Amerika Serikat atau naik 0,93%. Posisi ini merupakan yang terkuat sejak 31 Juli 2023. Penguatan rupiah ini sejalan dengan perkiraan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Peri sebelumnya berjanji akan mengusahakan rupiah untuk terus menguat ke level di bawah 16.000 per dolar Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan Peri dalam penyampaian pokok-pokok laporan realisasi semester 1 dan prognosis semester 2 pelaksanaan APBN 2024 di DPR pada Juli lalu. Menurut Peri, ada 4 faktor yang diyakini Bank Sentral akan membawa rupiah menguat. Pertama, penurunan Fed Fund Rate pada akhir tahun ini. Kedua, penguatan imbal hasil portfolio Indonesia termasuk SRBI dan SBN. Ketiga, fundamental ekonomi Indonesia yang baik. Dan ini menunjukkan oleh Indonesia inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dan yang terakhir atau keempat adalah pemerintah yang terus mendukung upaya menjaga stabilitas kurs. Dengan demikian, BI yakin rupiah dapat menguat ke depannya. Deretan saham milik orang terkaya RI, Prayogo Pangestu, ambruk pada perdagangan hari ini dan menyeret kinerja IHSG ke zona merah. Saham Prayogo sebelumnya diketahui mengalami kenaikan signifikan dan menjadi pondasi atas rekor demi rekor yang dicatatkan oleh IHSG beberapa waktu kebelakang. Sebanyak 5 saham milik Prayogo kompak dibuka di zona merah dengan 3 diantaranya menyentuh batas auto reject bawah, yakni Barito Renewables Energy, Petrindo Jaya Kreasi, dan Petrosi yang ambruk 20%. Ketiganya merupakan portfolio perusahaan terbuka paling baru milik Prayogo.
Lalu ada dua saham yang sudah lama dimiliki oleh Prayogo sebelumnya, yakni Chandra Asri Pacific dan Barito Pacific yang juga anjlok namun tidak sampai mengalami ARB. TPIA dan Brand masing-masing dibuka melemah nyaris 9%. Ambruknya saham-saham milik Prayogo membuat IHSG anjlok lebih dari 2% dan kembali ke level 7.700-an. Padahal kemarin IHSG baru saja mencetak rekor baru setelah untuk pertama kalinya mampu menembus level 7.900-an. Secara total ambruknya 5 saham milik Prayogo membuat kapitalisasi pasar menguap nyaris 400 triliun rupiah dalam hitungan menit. Secara spesifik senilai 395,51 triliun rupiah pada titik terendahnya. Meski demikian sejumlah perusahaan Prayogo mampu memangkas koreksi namun masih jauh dari zona hijau.